Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim. Terima kasih. Selamat datang di video pembelajaran tentang prosedur operasional standar akupresur dan tata laksana terapi beserta titik-titik terapi. Mari kita simak dan perhatikan terutama kepada sahabat-sahabat akupresur, pencinta akupresur dan penikmat akupresur. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua karena bagaimanapun kita berpraktek harus memenuhi dengan standar akupresur. Nah, standar akupresur ini dibuat oleh Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akupresur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarno Supandi. Monggo silahkan menyimak sahabat akupresur semuanya. Terima kasih. Nah, prosedur akupresur operasional standar akupresur dan tata laksana terapi. Ya, baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita simak dulu pretest ini. Apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebelum melakukan terapi? Peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pemijatan? Jelaskan apa saja persiapan pada klien yang perlu dilakukan sebelum terapi. Sebelum pemijatan, siapkan ruangan tempat pijat sesuai dengan K3 dan PHBS. Ruangan harus bersih dan tertata rapi sesuai prinsip K3 dan PHBS. Sirkulasi udara harus memenuhi prinsip K3 dan PHBS. Tata cahaya ruangan tidak diperkenalkan remang-remang. Tersedianya kursi klien, juga meja penerimaan tamu, dan pemeriksaan klien, kursi dan meja harus kokoh, nyaman, dan aman. Taplak meja bersih, tersedia juga bantal nadi untuk pemeriksaan nadi. Kursi atau tempat tidur pasien atau klien harus memenuhi prinsip K3 dan PHBS, yaitu kokoh, nyaman, aman, dan spray selalu bersih. Sebelum pemijatan, siapkan ruangan tempat pijat sesuai dengan K3 dan PHBS. Ruangan tidak tertutup rapat bila menggunakan kursi atau tempat tidur. Gorden penyekat ruangan harus tergantung minimal 50 cm dari lantai. Bila menggunakan tikar matras pijat, gorden menyentuh lantai tinggi maksimal gorden 1,5 meter. 2. Siapkan file dan data klien. Bagi klien lama, kartu pemeriksaan klien, alat tulis bila mana telah selesai. Segala data klien harus disimpan di tempat khusus pengarsipan. Sebelum pemijatan, siapkan peralatan pijat dan alat bantu pijat sesuai dengan standar PHBS SOP dari pijat akupresur. 1. Krim pijat, minyak pijat layak pakai, tidak ada rasa, tidak berbau, tidak menyebabkan alergi. 2. Siapkan baskom berisi air yang diberi larutan disinfektan, yaitu siapkan baskom berisi air hangat ya. 2. Handuk kecil yang bersih untuk menyeka klien minimal 2. 3. Handuk bersih untuk mengeringkan. Jadi minimal 2 ya handuk. Alat bantu akupresur harus higienis, tumpul, dan tidak melukai kulit dan sesuai dengan prinsip K3 dan PHBS. Sebelum pemijatan, pemijat mempersiapkan diri. Penampilan pemijat harus bersih dan sopan. Bila rambut pemijat panjang, maka rambut pemijat harus diikat rapi. Pastikan bahwa dari pemijat tidak tercium bau badan yang tidak enak, pakaian yang tidak sedap. Kuku pemijat harus terpotong pendek, tumpul, tidak melukai kulit. Pemijat mencuci tangan secara higienis terlebih dahulu sebelum melakukan pemijatan dengan 6 langkah cuci tangan seperti yang dicontohkan oleh WHO.
B. Sebelum pemijatan, terima klien dengan baik dan sopan. Dengarkan keluhan permintaan klien dengan sopan dan penuh empati. Persiapkan klien. Sampaikan pada klien apa saja yang akan kita lakukan dalam hal-hal yang mungkin timbul karena pemijatan. Klien mendatangi info konsen persetujuan tindakan bila klien setuju dan memberi izin, maka pemijatan baru boleh dilakukan. Klien dipersilakan untuk menempati tempat tidur atau kursi pijat sesuai posisi pemijatan dengan nyaman. Nah, B. Pemijatan. Sebelum pemijatan, lakukan tindakan pencatatan data-data klien. Periksa apakah ada kontraindikasi, catat, keluhan, permintaan klien, tegakkan diagnosa dengan 4 cara pemeriksaan, dan 8 dasar diagnosa sesuai dengan formulir pemeriksaan klien. Itu kalau level 4. Pemijatan relaksasi tubuh, wajah, dan kebugaran. Bagi level 4 dan level 2. Pemijatan sesuai diagnosa sesuai dengan kewenangan SKL tentunya. Evaluasi dan komunikasi dengan klien selama pemijatan, yaitu melalui seputar pemijatan dan manfaat-manfaat pijat, evaluasi hasil tindakan dan saran. Nah, jadi setelah pemijatan diberikan saran dan evaluasi apa aja yang semestinya dilakukan oleh klien setelah pemijatan selesai. Tentukan jadwal dan sesi terapi. Pemijat hanya boleh menangani keluhan atau permintaan klien sesuai dengan kompetensi kerjanya. Bila mana diperlukan di luar kewenangan kompetensi kerjanya, pemijat harus melakukan rujukan ke terapis lain seperti atau puskesmas terdekat. Nah, B. C. Urutan-urutan pemijatan, klien duduk tidur dengan nyaman sesuai posisi pijat. Seka klien pada bagian-bagian yang akan dipijat dengan air hangat yang telah diberi larutan disinfektan. Keringkan dengan handuk bersih, gunakan krim atau minyak. Lakukan pemijatan pemanasan dengan 5 teknik dasar pijat dengan kondisi klien, yaitu mengusap, meremas, menekan, menggetar, memukul, dan perenggangan mulai dari kaki kiri klien. Nah, untuk pemakaian air hangat, bila mana darurat atau tidak ada, bisa diganti oleh tisu basah bagi klien ataupun bagi pemijat. Urutan-urutan pemijatan. Lakukan pemijatan hingga batas lutut klien dengan menggunakan 5 teknik dasar. Dipilih sesuai dengan kondisi klien. Diusap dulu, lalu meremas, menekan, menggetar, dan memukul. Pada meridian yang kaki, yaitu lambung, kantong empedu, dan kantong kemih. Kemudian lanjutkan pijat meridian yin kaki, hati, limpa, dan ginjal. Selesai kaki kiri beralih ke kaki kanan, sama lakukan seperti kaki kiri. Selesai kaki kanan beralih ke tangan kiri, pijat meridian yang tangan, yaitu usus besar, teri pemanas, dan usus kecil. Lalu pijat meridian yin tangan, yaitu paru-paru, perikardium, dan jantung. Selesai dengan tangan kiri beralih ke tangan kanan, sama lakukan seperti tangan kiri. Selesai tangan kanan, pemijat beralih ke daerah punggung klien. Pijat pada meridian du dan kantung kemih. Selesai punggung beralih ke kepala dan wajah. Pijat pada meridian du, kantong empedu, kantong kemih, dan lambung. Untuk pemijat level 4, titik pijat yang dipilih sesuai dengan diagnosa dilakukan saat pemijatan meridian di kaki maupun di tangan. Urutan-urutan pemijatan. Untuk pemijat level 4, bila harus memijat meridian atau titik pada perut dan dada, lakukan setelah selesai pemijatan daerah punggung. Setelah selesai semua, bersihkan klien dari bekas-bekas krim minyak pijat menggunakan handuk dan alat pembersih yang sesuai. Pemijat membersihkan tangan atau mencuci tangan.
Yang harus diperhatikan, selama berkomunikasi dengan klien, lakukan dengan sopan dan penuh empati. Sikap dari pemijat harus selalu dijaga pada batas kesopanan dan kesusilaan. 2. Tenaga pijat yang digunakan tidak boleh berlebihan. Dimulai dengan lembut, bila mana klien menginginkan barulah tenaga pemijat ditambah. Dalam hal ini, pemijat harus selalu berkomunikasi dengan klien. Untuk memijat di daerah wajah klien, gunakan krim khusus wajah. Pastikan bahwa wajah klien tidak alergi terhadap krim yang digunakan. Bersihkan tangan pemijat dari bekas krim pijat sebelum dan menggunakan tisu basah dan tisu kering. Yang harus diperhatikan, saat memijat meridian, lakukan pemijatan pada titik-titik sesuai dengan daftar di bawah. Untuk level 4, titik-titik terapi sesuai dengan titik akupresur yang dipilih. Arah pemijatan sesuai dengan teknik manipulasi searah meridian bila teknik tonifikasi, dan berlawanan dengan meridian bila memilih teknik sedasi. Untuk daerah wajah, arah pemijatan adalah ke atas atau serong ke atas. Nah, ini adalah titik-titik wajib yang harus kita pahami untuk asisten terapis atau untuk level 2. Yang harus diperhatikan adalah titik wajib paru-paru, yaitu ada 3 titik yang wajib, yaitu LU1, LU7, dan LU9. Nah, titik paru-paru ini meridiannya dari dada atau dari tepatnya dari tulang iga ke 1 dan kedua nanti lari menjalar ke arah ibu jari. Meridian usus besar Li4 dan Li6. Alur meridian adalah dari telunjuk sampai ke wajah, yaitu samping hidung. Meridian lambung ada titik wajib ST6, ST36, ST36, ST37, ST39, ST40, ST42. Nah, jalur meridian bermula dari bawah mata sampai ke jari telunjuk kaki. Meridian limpa yaitu SP3, SP4, SP6, SP8, SP9, dan SP10. Jalur meridian limpa dari dada menuju ke ibu jari kaki bagian luar. Nah, meridian jantung yaitu titik wajibnya adalah HT3, HT5, dan HT7. Nah, jalur meridian jantung berawal dari ketiak menuju ke jari kelingking bagian dalam. Nah, selanjutnya usus kecil. Nah, usus kecil yaitu S3, S4, dan S7. Nah, meridian usus kecil dimulai dari jari kelingking tangan bagian luar sampai ke areal muka. Nah, kantong kemih. Nah, kantong kemih yaitu ada BL39, BL40, BL60, BL62, BL64, dan semua sub belakang. Nah, meridian kantong kemih berawal dari samping mata atau pupil mata berakhir di jari kelingking kaki bagian luar. Nah, setelah itu meridian ginjal titik wajibnya adalah KI3, KI6, dan kaki 7. Meridian ginjal berawal dari telapak kaki sampai ke dada. Perikardium. Perikardium ada titik wajib PC6, PC7. Perikardium meridiannya adalah
dari dada sampai ke telunjuk tangan bagian tengah. Jari tangan bagian tengah. Maaf, bukan telunjuk. Jari tangan bagian tengah. Yaitu setelah itu tri pemanas. Yaitu PC6 dan PC7. T4 dan T5. Tri pemanas T4 dan T5. Nah, diawali dari jari manis sampai ke muka meridian. Setelah itu kantong empedu. Kantong empedu yaitu titik wajibnya adalah GB21, GB34, dan GB39, GB40, GB41. GB Nah, setelah itu hati. Hati titik wajibnya adalah LR2, LR3, LR3 dan LR13. Nah, titik wajib atau meridiannya, jalur meridian adalah dari kaki, ibu jari kaki, bagian dalam menuju ke berakhir di daerah dada atau pertengahan perut, bawah dada. Meridian Du yaitu titik wajibnya adalah G4, GF14, GF21, GF26. Titik Ren atau meridian Ren yaitu CF3, CF4, CF6, dan CF12 beserta CF12. Dia ada berawal dari bawah tulang bawah kemaluan, meridiannya dari depan ya, dari depan anus sampai ke wajah. Selanjutnya ini adalah titik-titik urutan pemijatan. Nah, ada titik-titik paru yaitu LU1, LU7, LU9. Silahkan disimak baik-baik, nanti dipelajari. Ini letak-letak titiknya. Setelah itu usus besar ada LI4 dan LI6. Setelah usus besar ada meridian lambung yaitu ST36, ST37, ST39, ST40, ST42. Setelah lambung beralih ke limpa, limpa 3, limpa 4, dan limpa 6, beserta limpa 8, limpa 9, dan limpa 10. Beralih ke limpa, lalu ke meridian yin jantung. Ada HT3, HT5, dan HT7. Nah, setelah dari limpa ada usus kecil, yaitu meridian yang tangan. Usus kecil SI3, SI4, SI7. Dari usus kecil beralih ke kantong kemih yang kaki. Nah, ini ada BL 39, 40, BL 60, 62, dan BL 64 ditambah semua sub belakang. Nanti ada dalam gambar. Nah, ini gambar BL 62 dan 64. Nah, beserta seluruh sub belakang dari BL 11 sampai BL 25. Nah, ini titik-titik sub belakang. Lalu lanjut ke meridian ginjal. Meridian ginjal ada tiga titik wajib yaitu KI3, KI6, dan KI7. Silahkan lihat dalam gambar. Nah, setelah itu ke selaput jantung atau perikardium. Perikardium ada dua titik wajib yaitu FC6 dan FC7. Lalu beralih ke tri pemanas. Tri pemanas itu ada dua titik wajib yaitu T4 dan T5. Setelah itu beralih ke kantong empedu.
Nah, kantong empedu ada titik wajib yaitu GB21 ada letak di daerah punggung ya. Letaknya tepatnya di tonjolan tulang belikat. Baru GB34 ada di kaki samping. Ada GB39, lalu GB40 dan GB41. Setelah itu beralih ke meridian atau ke titik liver 2, liver 3, liver 13. Nah, dari sela-sela ada di sela-sela jari ibu jari dan jari tunjuk kaki, yaitu meridian yin liver. Nah, setelah dari liver kita beralih ke meridian du. Meridian du yaitu ada du 4, belakang du 4, du 14, du 21 dan du 26. Setelah itu ke titik ren. Ren 3, ren 4, ren 6, ren 12 dan ren 19. Ren 3 ada di atas tulang kemaluan, ada sekitar 2 cun dari tulang kemaluan atau 3 jari dari tulang kemaluan. Berakhir di dada sebelah tengah, pas punting pusar, tengah-tengah punting pusar. Nah, sudah selesai untuk meridian 12 meridian dan 2 meridian istimewa. Dan sesudah pemijatan selesai, pemijatan kalian dipersilakan untuk duduk rileks di tempat yang disediakan. Praktisi mencuci tangan secara higienis, peralatan dan bahan pijat dirapikan dan disimpan. Lakukan evaluasi hasil pijatan dengan klien. Bila mana ada hal yang dirasakan kurang sesuai dengan harapan klien, praktisi harus mampu menjelaskan menyelesaikan secara tuntas dengan klien. Berikan saran untuk hidup sehat pada klien, tentukan jadwal terapi berikutnya. Sesudah pemijatan. Terima kasih kepada para sahabat akupresur. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lain kali kita sambung kembali dengan pembelajaran selanjutnya dan akan dibikinkan video-video tentang urutan pijat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.